Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dari kelas 12 MIPA 7. Saya ingin menjelaskan tentang masa pemerintahan Kabinet Natsir dan Sukiman. Masa pemerintahan Kabinet Natsir dimulai pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet Natsir merupakan kabinet kolasi karena berasal dari Partai Masyumi dan PNI. Kolasi itu sendiri artinya bergabungnya satu partai dengan yang lainnya untuk membentuk suatu sistem pemerintahan dalam kabinet. Kabinet Natsir memiliki struktur tokoh-tokoh yang terkenal, diantaranya pertama ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang kedua ada M.R. Asad, yang ketiga ada Insinyur Juanda Kartawijaya, yang keempat ada Profesor Sumirojoyo Hadikusumo. Prestasi dari Kabinet Natsir yaitu bisa menjadikan Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60. Kabinet Natsir juga memiliki program pokok. Yang pertama ada mencapai konsolidasi. Yang kedua menyempurnakan angkatan perang. Yang ketiga mengembangkan dan memperkuat ekonomi syariah. Yang keempat, memperkuat stabilitas keamanan, karena dulu itu terjadi pemberontakan DITII yang menyebar di berbagai wilayah. Yang pertama, pemberontakan terjadi di Jawa Barat. Yang kedua, terjadi di Jawa Tengah. Yang ketiga, di Kalimantan Selatan. Yang keempat, di Sulawesi Selatan. Dan yang kelima, di Aceh. Program pokok Kabinet Natsir selanjutnya yaitu mengintegrasikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Yang kelima, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat dengan membangun gerakan benteng yang dibangun oleh Bapak Sumitro Jojo Hadikusumo. Gerakan benteng dimulai pada bulan April tahun 1950 yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional untuk membentuk kelas pengusaha pribumi untuk menyaingi non-pribumi sehingga memicu perekonomian Indonesia pada saat itu. Namun, program gerakan benteng dikatakan mengalami kegagalan karena pemberian hak eksklusif impor barang tidak didasarkan atas keterampilan atau pengalaman, namun berdasarkan kedekatan atau hubungan pribadi. Dan juga wirausahawan pribumi kurang produktif dan berpengalaman sehingga gerakan benteng ini dibubarkan. Kabinet Natsir pun mengalami kejatuhan dengan adanya kegagalan perundingan dalam Irian Barat dan adanya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pembentukan DPD. Akhirnya Kabinet Natsir pun mendapatkan mosi ketidakpercayaan dari anggotanya. Kabinet Natsir pun dibubarkan dan digantikan dengan Kabinet Sukiman. Selanjutnya ada Kabinet Sukirman yang berkuasa pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April tahun 1952. Kabinet Sukirman juga dibantu oleh Partai Masyumi sama seperti Kabinet Natsir. Kabinet Sukirman itu ada karena untuk melanjutkan program Kabinet Natsir yang belum selesai, yaitu masalah Irian Barat dan pemberontakan DITII. Kabinet Sukirman juga memiliki program pokok. Yang pertama ada menjamin keamanan dan ketertiban. Yang kedua, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, dan penetapan upah minimum. Yang ketiga, menjalankan politik luar negeri secara bebas, aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hasil kerja dari Kabinet Sukirman itu yang pertama ada hambatan kondisi keamanan, yang kedua ada perseteruan dari berbagai elemen politik, yang ketiga ada permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia. Namun, Kabinet Sukirman pun mengalami kejatuhan karena Muhammad Yamin mengeluarkan tahanan politik SOB atau negara dalam keadaan bahaya perang tanpa sepengetahuan Sukiman. Alasan kedua yaitu penandatanganan Mutual Security Act dengan AS atau Amerika Serikat yang berisi persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan. Dan isi yang kedua yaitu penyimpangan politik bebas aktif. Dan akhirnya, dari dua penyebab tersebut, Sukiman diberikan mosi ketidakpercayaan dari anggota lainnya. Dan akhirnya Sukiman pun harus mengundurkan diri dari Kabinet Sukirman. Dan Kabinet Sukirman pun akhirnya dibubarkan. Segitu dulu presentasi dari saya tentang masa pemerintahan Kabinet Natsir dan Sukiman. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.